Ini kita dapat pasien Panther Turbo 02 yang mengeluh katanya minta diperbaiki mesinnya karena apa? Karena stick olinya itu suka melompat sendiri kalau dipakai jalan kencang. Jadi stick olinya ini kalau dipakai jalan kencang tiba-tiba ini ngangkat terus menyembur ke sini. Nah, kemarin ini sampai ditutup dengan kaleng terus diikat di sini ya. Mobil ini. Masalahnya apa? Katanya sih ngobos, tapi kita ya perlu memeriksa dulu apakah ini benar ngobos atau enggak. Kemarin sudah sempat kita periksa, ternyata ini emang ada asapnya tipis-tipis ya. Tapi kalau menurut saya bukan ngobos ya. Jadi emang usia pakai yang menyebabkan asap seperti itu. Dan kalau menurut saya ini belum ngobos. Ngobos itu tekanannya tinggi ya kalau ngobos itu. Mesin ini kalau sudah panas, di sini emang ada asapnya. Ini pagi hari keluar asap tipis. Kalau panas ini ada asapnya tapi tidak memancar dan tebal, tidak. Setelah saya amati ternyata ini pipa ventilasinya itu sudah dibuang keluar ya, tidak masuk ke turbo lagi ya, tidak masuk ke intake manifold ya. Mesin Panther ini stick olinya suka lepas sendiri kalau dipakai jalan kencang. Ya, ini mengakibatkan pemiliknya menduga ini mesinnya ngobos. Yang seharusnya menuju manifold ini, menuju hisapan turbo ini ditarik panjang sampai ke belakang. Panjang sampai ke belakang ya ini. Nah, ini kalau menurut saya belum ngobos, karena kalau ngobos ini asapnya pasti banyak. Ini menurut saya loh ya, menurut saya kalau selang di sini ini panjang dan lubangnya itu kecil, bisa jadi kan di sana agak ketekuk dikit, terus akhirnya lubangnya menjadi kecil. Itu kalau digas, kalau dipakai jalan RPM tinggi, tekanan di cutter itu pasti meningkat. Karena apa? Karena dia agak terhambat, sehingga tekanannya tinggi, akhirnya ini bisa melompat lepas ini. Padahal ini kuat loh ya, agak kuat. Ini bisa melompat gini. Padahal mesinnya nggak ngobos. Mesin nggak ngobos kalau ventilasinya kesumbat, pasti akan timbul tekanan tinggi di cutter. Ini akan melompat. Nah, harusnya ini dipasang di sini lagi, dipasang di intake-nya ini, sehingga kalau dipakai jalan kencang, turbo ikut menghisap udara di dalam cutter, sehingga tekanannya akan menjadi rendah. Kalau tidak, ini akan bisa terhisap kalau dibuang keluar itu, dan selangnya panjang sehingga ada hambatan. Nah, hal tersebut menyebabkan tekanan cutter menjadi tinggi dan stick oli melompat. Itu pendapat saya. Mobil ini kemarin ketika dibawa itu sempat mogok karena koplingnya tidak bisa prei alias nyeplos koplingnya. Jadi di sini saya menyelipkan sedikit cara perbaikan kondisi darurat pada saat kopling itu nyeplos dan kita tidak membawa apapun, teman-teman. Jadi supaya bisa dibawa ke bengkel saja, walaupun tetap ganti, tapi setidak-tidaknya itu bisa mengatasi walaupun tidak mempunyai karet ya. Caranya seperti ini. Mendadak mobil dipakai, koplingnya nyeplos sehingga nggak bisa jalan. Jangan khawatir lur. Ternyata setelah kita cek koplingnya bocor, minyaknya habis. Ini kita harus cari cara darurat untuk bisa jalan sementara lur ya. Caranya kita harus minum aqua dulu. Terus sisanya ini kita kasih sunlight. Kasih sunlight gunanya untuk apa? Supaya ini licin. Kita lepas tutupnya, kita isi aqua campur sunlight. Kita akan membuka nepel ini, nepel angin-anginnya kita buka terus. Terus ini kita kocok pedal koplingnya. Kita kocok pedal koplingnya lur. Kalau ada berat kita tengok, kalau kurang kita isi lagi. Terus kita kocok lagi. Serasa agak berat, agak ada seperti minyaknya sudah keluar, terus kita tutup. Ini kita tutup, terus kita kendarai lagi untuk sampai di bengkel. Oke lur, kondisi darurat ini sudah sah saja ya. Nah, sudah bisa kembali, kita sudah bisa jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kopling sudah bisa. Ya, kita sudah bisa jalan. Alhamdulillah, sampai bengkel lagi nanti. Kita perbaiki. Untuk darurat, kita menggunakan air campur sunlight saja ya. Karena nggak ada minyak rem di jalan.
Mobil yang tadi koplingnya nyeplos sudah sampai di bengkel lagi. Dan ini kan daruratnya saya memakai air, terus saya campur sunlight supaya ada licin-licinnya gitu ya. Ada yang protes, kok kenapa nggak pakai migor saja? Ini alasan saya yang pertama. Cari migor itu sama cari air itu lebih mudah cari air. Terus harga sunlight pun juga lebih murah. Tadi kita beli ini Aqua sama sunlight cuma Rp5.000, itu alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua, saya tidak suka migor untuk pengaplikasian di karet-karet. Karena apa? Karetnya itu akan melar. Saya pernah mencobanya merendam merendam karet rem di dalam minyak goreng. Terus sama saya rendam di minyak rem, itu yang saya rendam di minyak goreng itu ukurannya menjadi lebih besar. Jadi itu berarti sudah jelas mengakibatkan melarnya. Nah, kalau pakai minyak goreng emang bisa, tapi ketika sudah sampai di bengkel saya harus membersihkannya ekstra, sulit membersihkannya. Harus dicuci sabun juga, saluran-salurannya itu juga harus bersih, bebas dari minyak goreng. Karena apa? Saya nggak suka untuk minyak goreng dipakai di sistem rem, kopling itu nggak suka ya. Itu tadi alasannya, melar lur ya, melar, karetnya itu melar. Saya sudah membuktikannya. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak percaya ya silakan. Kalau saya menganut yang aslinya saja. Ini kita lagi menemui keteledoran dalam bekerja. Lihat, ini kita mau lepas pompa oli ya. Pompa oli kita lepas. Ini kemarin sudah kita lepas, cuma ini kita simulasikan lagi. Kondisi pompa oli bagaimana? Kita lepas. Lihat. Ini posisi pipa tekanan oli. Ini kendor ya, kendor, lihat lur ya, kendor ini. Nah, ini otomatis juga kocak ini. Nah, berarti ini kan ngobos tekanan olinya ya. Kalau kita pasang gini, kena tekanan oli ya, pompa oli bekerja, ini pastinya akan kocak gini. Nah, di sini pasti akan tekanan oli itu pasti akan berkurang, bisa cuma 60% saja ya tekanannya, karena ini bocor, kebocoran oli ya dari sini. Nah, karena apa? Lihat, pemasangannya aja miring nih. Jadi pemasangannya miring. Jadi PR kita harus membenahi dulu sampai ini rapat, tidak kocak seperti ini. Miring seperti ini akibat dulu pemasangannya terlalu terburu-buru, mungkin tidak ditangani sendiri oleh senior bengkel, bisa jadi kerjaan yang belum berkompeten di bidangnya menangani perbaikan mesin ini sebelumnya ya. Jadi inilah PR kita, membetulkan pompa oli ini supaya benar lagi. Rencananya liner mobil ini mau dibalik, tetapi ketika mesinnya itu sudah kita bongkar, lihat bagaimanakah kondisi linernya. Ternyata tidak bisa dibalik teman-teman. Barusan bongkar mesin, ternyata setelah dicek linernya ini liner cor dan kondisinya kasar. Ini diraba-raba, isinya ada baret ya ini ya. Nah, ini seperti ada pengeroposan ini. Jadi selain diraba-raba kasar, agak gentong dikit ya. Ini lihat. Nah, ini enaknya gimana nih? Dikasih liner cor lagi atau dikembalikan ke ori? Bagaimana ini? Teman-teman, kalau ini mau kembali ke liner cor lagi, bukan liner orinya, seker yang lama ini bisa dipakai ya, bisa dipakai lagi. Alasannya apa? Alasannya karena liner yang di coulter itu menyesuaikan dengan ukuran sekernya ya. Jadi nanti di lubangnya setelah di coulter ini disesuaikan dengan seker yang lama ini bisa ya, bisa dipakai lagi. Walaupun ini sekernya sudah pernah pakai, ini masih bisa dipakai lagi dan aman. Tetapi kalau linernya itu diganti dengan ori, nah nanti pasti akan ada selisih ya, selisih dengan seker yang lama ini. Jadi agak kocaknya dikit lah. Itu nanti potensinya suaranya yang saya katakan kurang halus ya, kurang halus karena yang seker lama sudah ada keausan dikit. Tapi kalau di coulter menggunakan cor itu kan nanti lubangnya ini kan disesuaikan dengan seker yang lamanya kan bisa ya. Ya bisa, jadi nanti tetap akan presisi saja. Alasannya gitu. Jadi lebih murah kalau pakai liner cor saja. Tapi kalau liner kembali ke ori,
2.500.000 masih tambah dengan liner ori 3.700.000 masih ditambah beli seker 1.400.000. Jadi selisihnya 5 jutaan. Kita lagi memperbaiki mesin Panther yang kemarin turun mesin ini untuk permajaan spare part di dalam mesin. Makanya saya itu liner bisa dibalik, tapi ternyata setelah kita cek, ternyata kondisinya liner itu ini bukan liner ori tapi liner custom, yaitu liner buatan yang berbahan dasar besi tuang. Dan ini kendalanya ini ya, nah ini tidak rata, jadi ini ya berpotensi ada kebocoran kompresi. Terus selain itu ini juga terlihat ada kebocoran kompresi menyeberang. Nah ini langsung kita cross check ke cylinder headnya. Nah kelihatan sudah, ternyata ini cylinder headnya ya ini gentong tidak rata. Inilah penyebab terjadi kebocoran yang menyeberang. Jadi ini harus diseser seret biar rata lagi. Lihat kondisi seperti ini liner ini bisa dikolter lagi tapi diganti liner dengan ukuran yang sama dengan ini. Masih bisa menggunakan seser bawaannya. Tetapi kalau ini mau dikembalikan ke asli, ini harus diperbaiki terus diganti liner stainless aslinya. Tetapi seker ini harus diganti ya sebaiknya. Kalau liner sudah ganti baru, karena tidak dikolter, ini sudah ada angusan dikit, ini tidak bisa dipakai. Bisa tapi nanti kurang mantap, harus di. Nah, ini kalau menurut pemiliknya rencananya mau dikembalikan ke liner orinya ya, tidak cor lagi. Nah, terus rencananya apakah bisa kalau ini linernya kan sudah liner cor, terus dikolter langsung dipasang dengan liner ori? Ternyata tidak bisa. Jadi inilah keterangan dari bengkel bubutnya itu seperti ini. Kalau konsepnya itu sudah liner cor ya dulunya liner cor ya harus liner cor. Tapi kalau dulu itu konsepnya tidak begitu, cara memasangnya liner cor itu sudah beda. Jadi kalau konsep yang sebelumnya ini kalau dipasang dengan liner asli di kolter saja itu nanti akan melorot teman-teman. Seperti itu. Berarti nek konsep boring cor terus diganti sing asline ngoten niku. Nggih, berarti nih. Nggih. Berarti disok ditandokne niki nggih. Dikene tandokan sing mriki ngoten. Modele ben ndak melorot ngoten ya. Kembali ke liner asli orinya. Ini juga saya selipkan tentang pembelian part ya. Part Panther itu kan ada yang liner ori, seker ori, ring seker ori itu kan belinya kan ketengan toh. Tapi ada juga liner set ya. Sekernya sudah ada, pen sekernya sudah ada, ring sekernya sudah ada. Itu kalau di pasaran itu harganya lebih murah ya, jauh lebih murah. Tetapi saya pernah meneliti ternyata itu kualitasnya tidak sama dengan liner ori yang dijual per biji ya, liner sendiri, pen seker sendiri, seker sendiri itu sangat berbeda kualitasnya. Makanya yang beli ketengan, beli ori itu harganya lebih mahal. Ini kita tunjukkan yang model liner set itu seperti ini. Ini adalah liner set Isuzu Panther 25 yang terdiri dari ring seker, pen seker, liner. Nah, ini harganya 4 juta. Apabila kita itu beri ketengan, liner sendiri, seker sendiri, itu harganya lebih mahal apabila yang ori, benar-benar ori. Pilih mana? Mesin Panther ini sebelumnya adalah liner coulter ya, menggunakan bahan dasar besi tuang seperti punyanya L300, seperti punyanya Kuda, seperti punyanya Kijang, itu kan liner coulter. Nah, ini sebelum diservis seperti ini adalah liner cor. Nah, tetapi karena rusak, baret, ngobos, akhirnya minta untuk dikembalikan ke liner orisinilnya seperti ini ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau hanya untuk memperbaiki ngobos, itu kembali ke liner cor itu ekonomis ya, biayanya 2.500.000 untuk liner cor tersebut. Sedangkan kalau dikembalikan ke liner asli seperti ini, itu habisnya 2.500.000 masih ditambah dengan liner asli tersebut, masih ditambah sekernya. Padahal kalau pakai liner cor, itu seker yang lama tadi bisa dipakai lagi karena
dipresisikan dengan kondisi liner yang di kol tersebut sehingga menjadi presisi lagi. Tetapi terkadang orang itu emang punya selera sendiri-sendiri, jadi standarnya beda. Kalau beliau lebih memilih untuk dikembalikan ke liner originalnya seperti aslinya supaya besok itu bisa dibalik, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, tapi selisihnya biaya lumayan ya, bisa selisih 6 juta. Liner ini sudah kembali ke orinya. Jadi ini adalah liner yang original. Jadi berhubung yang lama itu linernya cor, linernya itu di shock lagi terus disesuaikan dengan ukuran liner orinya ini terus dipasang. Jadi prosesnya 2 kali, selisihnya agak banyak. Ya. Kalau liner cor mungkin cuma 2.500.000 saja itu biayanya, karena hanya pasang liner cor terus sekelnya bisa pakai yang lama. Berhubung ini kembali ke ori dan baru, akhirnya kita ganti teman-teman. Oke, ini barangnya seperti ini. Untuk liner ori itu seperti ini ya. Sekarang kita mau pasang sekernya. Ini sekernya kita juga beli yang ori ya. Orinya itu seperti ini, mereknya Vim, Isuzu Vim, Isuzu Astra Indonesia. Itu ada merek yang terbaik yang ada di pasaran saat ini ya. Jadi sekernya itu ada teksturnya, ada kasarnya ini bagus. Ini dijamin kehalusannya ya. Seker ini tidak pernah bermasalah kalau saya pakai. Tapi dulu saya tuh pernah ganti seker yang tidak merek ini, yang merek KW, mereknya itu Isuzu, juga ada tulisannya Made in Japan, tetapi ketika dipasang malah suaranya kasar. Suaranya itu ada suara kemelatak seperti knocking, dan ternyata itu emang kalau dicoba sekernya itu ukurannya kalau dipasang di liner asli itu ada agak kelonggaran ya. Panther dari Bekasi siap kita hidupkan dengan penggantian part yang mahal-mahal. Tentunya kita akan penasaran bagaimana hasilnya. Ini adalah hasil perbaikan Panther dari Bekasi, Jawa Barat. Yang kemarin ganti liner baru, ori semua ya. Kembali ke asal ya. Semua serba baru, serba ori, serba mahal. Yo gas dang. Nih. Banter.